Kabar terbaru, Anjas tunjukkan bukti digital, terjadi konflik lebih besar. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kabar perkembangan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang terbaru di awal 2022 ini semakin jadi perhatian warganet. Ada beberapa bukti digital yang memperlihatkan akan terjadinya saling sindir antar kubu saksi. Ya, saling sindir antar kubu saksi pada kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang bukan hanya dilakukan oleh kuasa hukum, akan tetapi terjadi juga di antara warganet yang bersimpati kepada saksi. Tapi bagi kuasa hukum masing-masing saksi, saling menyindir yang terjadi kepada media digital yang saat ini tentunya untuk membela klien yang mereka wakili. Kembali menjadi kabar terbaru dan ramai di media digital, saling sindir antar kuasa hukum Danu dan kuasa hukum Yosef dan Yoris sesudah Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, ketika merilis sketsa wajah terduga pelaku perampasan nyawa Subang dengan gambar wajah pelaku nampak dari belakang dan samping. Kuasa hukum Danu Ahmad Taufan pada kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, ia memberikan tanggapannya mengenai sebuah tayangan video dari kanal YouTube soal statement yang diucapkan oleh kuasa hukum Yosef dan Yoris yang seolah menjurus kepada seseorang yang dianggapnya sebagai sebuah drama. Disebutkan Ahmad Taufan juga terkait dengan sketsa wajah yang sudah dirilis oleh Polda Jabar itu sudah jelas bahwa ciri-cirinya bukan Danu. Ahmad Taufan menjelaskan, jika Danu memang diduga adalah pelaku pada kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, maka Danu sangat mudah ditetapkan sebagai tersangka. Perlu diingat status Danu ini masih saksi, dan kami dari tim hukum mengingatkan kepada pihak-pihak Yoris, Pak Yosef, maupun kuasa hukum untuk bisa sama-sama kita menahan diri, ucap Ahmad Taufan. Bukti digital soal saling sindir antar kuasa hukum para saksi pada kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang itu terungkap pada analisa terbaru di video Anjas di Thailand yang tayang pada Minggu 2 Januari 2022. Diakui Anjas, ia bisa tunjukkan soal adanya bukti digital tentang saling sindir yang terjadi pada kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini. Menurut Anjas, dari sejak awal kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sudah terjadi saling sindir antar kubu. Sudah saling serang dan saling sindir itu sejak kasus ini muncul. Kalau aku mau cari jejak digitalnya, aku bisa temukan, aku bisa tunjukkan, kata Anjas. Disebutkan Anjas juga, tak hanya saling sindir antar kubu saja, akan tetapi juga ada ucapan yang bukan lagi sindiran. Mana kubu A menyerang kubu B, atau kubu B yang menyerang kubu A dengan sindiran-sindirannya, atau bahkan ada ucapan yang bukan lagi sindiran. Itu juga sudah ada di jejak digital, jelas Anjas. Anjas mengatakan, terlepas dari pro dan kontra yang saat ini ramai di media digital dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, baik tim kuasa hukum para saksi tersebut secara hukum sangat diperbolehkan dalam membela kliennya. Ditambahkan Anjas bahwa kliennya benar atau salah itu merupakan hak dari tim kuasa hukum sebab sudah diatur dalam undang-undang. Banyak kasus yang sudah jelas-jelas mereka menjadi tersangka korupsi atau tersangka lainnya, tapi tetap punya pengacara, tambah Anjas. Anjas menyebutkan, jangan terlalu kaget apabila terjadi saling sindir antar tim kuasa hukum dari para saksi yang terjadi di media digital dalam kasus Subang ini. Jadi buat teman-teman, ya gak usah menjadi terlalu kaget juga sih kalau antara tim kuasa hukum Danu dengan tim kuasa hukum Yoris dan Yosef yang sekarang bersama, mereka saling serang itu adalah hal yang jangan dibuat kaget lagi, kata Anjas. Anjas pun berharap kepada tim penyidik Polda Jabar untuk segera umumkan siapa pelaku pada kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang.
Anjas mengatakan dengan dimunculkannya sketsa di media massa justru akan memungkinkan terjadinya konflik yang lebih besar. Pada bulan Januari 2022, Anjas berharap masyarakat bisa segera mengetahui tersangka pelaku, otaknya, serta yang mengetahui pada kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.